Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iksa, kembali lagi di acara Sabit, Something About Islampedia. Nah, kali ini saya Muhammad Zaki Fahmi sebagai host. Kita kedatangan bintang tamu loh yang sangat spesial dan spektakuler. Siapakah beliau? Beliau adalah Ustadz Edi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Pertama-tama perkenalkan, saya Edi. Tugasnya sebagai guru fikih di Manissan Cendekia Sambas. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ke-7 ini di bulan suci Ramadan kita masih belajar bersama, sebagaimana kewajiban kita memang belajar. Persoalan sukses atau tidaknya itu urusan belaka. Di sini terdapat beberapa pertanyaan yang dari siswa. Langsung saja Ustadz ya, langsung ke pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Di Sambas itu ada yang namanya 7 likur. Nah, 7 likur itu dilakukan pada malam ke-27 puasa. Pada malam itu, masyarakat membuat kue pasung yang disimbolkan sebagai turunnya malaikat ke bumi. Kue pasung tersebut dianggap dipersembahkan oleh malaikat tersebut. Bagaimana hukumnya menurut Islam, Ustaz? Baik, sahabat-sahabat Iksa semuanya dimanapun Anda berada. Baik, langsung saja di pertanyaan pertama tentang tradisi ya. Ya, tradisi. Pertama mungkin yang perlu kita pahami bersama sahabat-sahabat sekalian. Jikalau berbicara tentang tradisi, ada konsep di dalam usuliyah menyebutkan bahwa al-adatu muhkamat. Adat itu bisa menjadi hukum lah, dimana dengan syarat adat atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat termasuklah Sambas, jikalau ada kebiasaannya yang mereka lakukan selama tidak bertentangan dengan syariat, itu tidak masalah. Namun jikalau kebiasaan apa yang dilakukan masyarakat setempat di dalam sebuah daerah itu sudah bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka kebiasaan itu harus dihilangkan atau harus ditinggalkan. Salah satu contohnya tadi likur ya. Ya, 7 likur. Meskipun baru-baru saya dengarkan, karena saya juga bukan asli Sambas, tapi salah satu referensi yang kami dengarkan itu likur itu sebagai Persembahan untuk untuk malaikat ya. Ya. Atau bahasa agamanya bisa kita nganggap sebagai sesajen gitu. Ya, mungkin saja. Satu hal yang menjadi catatan, jikalau adat itu kan ada dua. Di dalam, kebetulan saya guru fikih jadi agak paham sedikit lah. Alhamdulillah. Di kelas 12 itu kita belajar tentang sumber hukum Islam. Bahkan salah satu yang menjadi sumber hukum Islam, meskipun dia dikategorikan sebagai mukhtalaf, karena ada dua, ada muttafaq dengan ada mukhtalaf. Kalau muttafaq itu semua ulama sepakat. Ada 4, ada Al-Quran, setelah Al-Quran hadis, setelah hadis ada ijma', setelah ijma' ada qiyas. Semua ulama sepakat dan tidak ada perdebatan di antara 4 hal itu. Nah, tentang kebiasaan atau adat istiadat ini yang biasa dilakukan masyarakat itu kan tidak tertulis di dalam Al-Quran, di dalam hadis dan lain sebagainya, tidak ada. Nah, salah satu dari sumber hukum Islam mukhtalaf itu tidak disepakati. Ada ulama yang berkata oke, ada yang tidak. Sehingga tergantung kepada orang yang mau menerimanya, mau mengikuti atau tidak. Salah satu diantaranya adalah al-urf. Urf itu artinya adalah kebiasaan. Bisa dikategorikan atau diterjemahkan sebagai tradisi atau kebiasaan lah, bahasa simpelnya ya. Nah, ada dua. Ada urf fasid, urf yang melenceng atau jelek. Yang kedua ada urf sahih, kebiasaan yang bagus. Contoh kebiasaan bagus ya,
pada saat misalnya Bang Zaki lulus dari ICI atau simpelnya dapat juara KSM misalnya ya, tiba-tiba karena juara melakukan sebuah kebiasaan sedekah atau ke kantin sama-sama dengan kawan yang traktir adalah Bang Zaki, itu adalah kebiasaan bagus. Masya Allah. Dan bisa dilakukan seterusnya. Nah, contoh yang jelek itu ketika misalnya Bang Zaki punya kebiasaan setiap malam minggu ya ke diskotik dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Itu namanya kebiasaan yang fasid. Nah, kembali ke esensi dari pertanyaannya tentang adat itu. Saya tidak bisa memvonis atau memberikan fatwa karena saya sebagai guru bukan sebagai mujtahid. Orang yang memberikan fatwa itu orang-orang tertentu dan harus memenuhi kriteria-kriteria yang banyak. Kita hanya mengcopy paste dari ungkapan-ungkapan para ulama, itulah yang kita jadikan patokan. Nah, intinya jikalau apa tadi namanya tuh? 7 likur. 7 likur itu bertentangan dengan syariat Islam, maka itu tidak dibolehkan atau haram menurut Islam. Akan tetapi jikalau tidak bertentangan, itu insya Allah boleh-boleh saja. Namun kalau berkaca dari Bugis, saya suku Bugis, kalau berbicara tentang dalam tanda kutip sesajen, itu biasanya sesajen itu tidak bisa dimakan, sehingga kue apa tadi itu, kue yang pasung itu ya, Iya. kue pasung itu biasa juga saya beli di pasar, cuman kue pasung itu dia kalau nggak salah seperti piramid itu, lancip dia, enak dimakan sih, cuman kalau udah dimasukkan ke dalam sesajen itu maka hal itu udah diharamkan. Makanya nanti para pemirsa tinggal menilai sendirilah, menilai sendiri apakah tradisi ini ada pertentangannya dengan Islam atau tidak. Jikalau bertentangan maka tinggalkan, jikalau tidak maka tetap lakukan. Tapi yang jelasnya jikalau sudah ada pertanyaannya tadi dari pemirsa itu menyebutkan bahwa persembahan itu sudah sinonimnya adalah ada hal-hal yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk kategori yang musyrik. Allahu a'lam bishawab. Baiklah, terima kasih Ustadz. Nah, jadi teman-teman, selama tradisi tersebut masih baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, itu masih dibolehkan. Sebagaimana tadi yang dikatakan Ustadz Edi. Ya, Ingat betul. ya. Nah, Ustadz, jadi selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Ya. Bagaimana hukumnya jika kita sedang berpuasa lalu tidak sengaja melihat aurat lawan jenis? Misalnya pada TV, medsos, atau game. Iya, ya. Yang kedua, menarik pertanyaannya, jikalau berpuasa tiba-tiba melihat ya. Iya. Dua hal yang berbeda ya. Melihat dengan memandang itu beda. Kalau melihat apalagi sepintas itu adalah rahmat bagimu. Itu hanya melihat sepintas itu namanya melihat. Kalau dalam bahasa Arab itu ro'a. Dia melihat sepintas, oh itu rezeki Bang Zaki. Tapi jikalau disertai dengan memandang, itu memandang disertai dengan pikiran hati, tidak sekedar hanya terlihat saja, maka itu sudah masuk kategori berdosa. Nah, sahabat-sahabat, kira-kira apa sih hubungannya maksiat penglihatan ini dengan puasa? Kami sampaikan bahwa tidak termasuk hal membatalkan puasa ya Bang. Dua hal ini dua hal berbeda. Puasa ya puasa, maksiat ya ada bab tertentunya. Tidak dibatalkan oleh maksiat itu. Kan yang membatalkan puasa definisinya itu adalah menahan makan dan minum, itu definisi orang awam ya. Iya. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, adapun konteks yang lain itu melihat aurat perempuan, itu babnya lain, dosanya. Jikalau
melihatnya atau memandangnya dengan sengaja, maka boleh jadi sih ada hubungannya dengan puasa itu. Cuman untuk sah atau tidaknya itu enggak ada. Tapi yang dikurangi itu adalah pahalanya. Jadi mungkin dasar misalnya itu bisa membatalkan puasa, misalnya melihatnya itu dengan hawa nafsu. Oh iya, tidak sampai membatalkan puasa. Hanya Oh, bisa saja mengurangi pahala itu, mengurangi pahala puasa, bahkan menghilangkan puasa itu. Beda ya antara batalkan dengan tetap sah tapi pahalanya bisa berkurang gara-gara tidak menjaga hawa nafsunya itu, termasuk penglihatan, pendengaran juga harus dijaga. Itu kan ada tiga tingkatan orang berpuasa. Salah satunya kalau macam kita sih hanya makanan minum ya. Kalau orang-orang di atas itu orang-orang ulama dan lain sebagainya, bukan hanya mulutnya berpuasa, tapi hatinya juga berpuasa, hawa nafsunya juga berpuasa. Jadi dua hal ini berbeda bang. Satunya ada babnya untuk maksiat dosa tersendiri, tentang sah atau tidaknya puasa itu tidak dimasukkan dalam itu. Tapi ingat, pahalanya bisa berkurang. Jadi Bang Zaki kalau pahalanya mau 100%, nah jaga pandangan pada saat keluar. Allahu a'lam bishawab. nah, ingat ya teman-teman ya. Kita kalau berpuasa itu jangan cuma hanya melawan lapar dan haus saja, tapi Ya, kita betul. juga harus menahan dari hawa nafsu, menahan dari kata-kata berdusta, menahan dari segalanya yang Ya. bisa mengurangi pahala puasa kita. Nah, selanjutnya pertanyaan dari siswa juga nih Ustaz. Bagaimana hukumnya kalau berbuka puasa dengan berpatokan pada azan dari HP? Karena HP dirasa lebih tepat, sedangkan masjid terdekat belum azan. Azan dari mana yang menjadi patokan berbuka puasa? Iya, cukup menarik ya. Apalagi di zaman sekarang itu HP memang agak gimana ya, agak terpercaya daripada jam itu. Namun satu hal yang menjadi catatan penting buat sahabat-sahabat semua, menurut yang sepengetahuan kami ya, berbuka puasa itu sesuai dengan dugaan orang yang berpuasa. Sesuai dengan dugaan, jikalau dia sudah menduga bahwa sudah masuk maghrib, maka udah boleh dia berpuasa. Dugaan itu bisa dikuatkan dengan tiga hal. Bisa nengok jam, yang kedua bisa nengok HP, atau berpatokan dengan azan itu. Nengok jam misalnya, kan setiap menjelang bulan suci Ramadan itu ada brosur ya, Ya kayak ada ada jadwal-jadwal brosur itu ya. jadwal imsakiyah itu, Mm-mm. mulai dari jam berapa imsak, jam berapa sholat subuh sampai maghrib. Misalnya contoh kecil ya, maghrib di hari ini jam 5.55 misalnya, maka meskipun tidak ada azan, jam itu boleh. Nah, pada saat azan, selama dugaan itu tidak terungkap, misalnya ya, tiba-tiba kita dengarkan azan, kita misalnya musafir ya, tidak tahu situasi di area kampung itu yang kita tuju, kemudian tiba-tiba azan, saking laparnya, saking hausnya tuh, pas dengarkan azan langsung minum atau makan. Ternyata azan yang berbunyi itu adalah Azan asar. azan apa namanya ya? Itu nada dering dari HP seseorang. Nah, itu yang biasa terjadi. Nah, gimana saat itu? Jikalau terungkap pada saat itu, maka puasanya batal dan wajib diqada, cuman tidak berdosa. Tidak berdosa karena sesuai dengan dugaannya. Kalau dugaannya dengarkan azan langsung berbuka, itu memang dugaannya seperti itu. Nah, termasuk azan maghrib ya, azan di masjid-masjid atau musola-musola. Jikalau kita sudah meyakini bahwa, apalagi kita selalu sholat di situ ya, kita udah meyakini bahwa oh ini jamnya tepat waktu nih, azannya pun tepat waktu, karena kita apa namanya ya,
berbaik sangka saja. Misalnya, kok di masjid A azannya cepat dibandingkan azannya di masjid B. Nah, boleh jadi masjid B itu dia berbuka puasa dulu. Maka pada saat sebagai muazin itu disunahkan buka puasa dulu sebelum azan. Mensegerakan buka itu. Nggak mungkin kan pas azan juga dia minum kan? Maka dia minum dulu baru azan. Artinya dia minum itu pada saat masuk waktu, itu artinya dia minum terlebih dahulu kemudian azan. Nah, itulah yang menjadi patokan. Bisa karena beduk, bisa karena HP. HP kan nggak mungkin minum dulu deh. Dia otomatis dia keluar. Nah, kalau hanya perbedaan 1 atau 2 menit itu karena situasi dan kondisinya tadi, tukang azan itu butuh juga berbuka puasa, jadi tidak apa-apa. Kecuali tadi jikalau terungkap ternyata masjid yang kemarin itu didengarkan azannya ternyata jam di masjid itu lambat setengah jam. Wah, ini yang parah nih. Sampai setengah jam telat. Nah, pada saat kita terungkap dugaan itu, ternyata kita lebih cepat berbukanya, maka pada saat itu kita wajib qada, tapi tidak ada dosa bagi kita. Tidak ada dosa bagi orang yang tak tahu. Meskipun di dalam hadis itu menyebutkan bahwa memperlambat sahur ya, bukan memperlambat sudah azan subuh langsung udah sahur, tak. Memperlambat mengakhirkan. Maksudnya ya menjelang dari azan subuh itu. Yang jelas tidak sampai azan subuh ya. Kemudian mengawalkan, mempercepat buka puasa. Bukan artinya belum masuk waktunya udah dipercepat, enggak. Artinya udah masuk waktunya langsung kita buka puasa. Allahu a'lam bishawab. Baiklah, terima kasih Ustaz Edi. Nah, jadi begitulah teman-teman jawabannya dari Ustaz Edi. Iya. Selanjutnya pertanyaan yang sangat menarik juga nih Ustaz. Mungkin terjadi di beberapa orang-orang awam nih. Bagaimana cara mengkodok puasa bagi orang yang sudah bertahun-tahun tidak puasa? Wow, ini keren nih. Ini kalau saya mendengarkan pertanyaan ini, seolah-olah di pikiran saya tuh ada orang yang hijrah. Orang yang berhijrah itu jangan dikucilkan. Mereka itu orang yang terpilih dan orang yang istimewa. Kalau macam Bang Zaki melakukan kebaikan, itu wajar-wajar saja. Karena mungkin selalu di lingkungan yang bagus. Contohnya tinggal di asrama, tinggal di pondok pesantren, itu kalau melakukan kebaikan wajar lah. Dia santri kok. Cuman saudara-saudara kita di luar sana, yang dimana lingkungannya itu sempit, artinya banyak kemaksiatan di situ, maka boleh jadi dialah mendapatkan keistimewaan itu. Nah, masuk dalam kategori puasanya tuh jikalau dia ingin mengkodaknya, itu dia harus mengira-ngira kira-kira, bukan pastinya ya. Kalau pastinya kan udah bertahun-tahun, udah 30 tahunan. 30 tahun berarti berapa bulan puasanya tuh? 30 bulan. 30 bulan itu dia mengkodaknya. Ya bolehlah Senin, Kamis orang puasa sunnah. Bang Zaki misalnya puasa kodok itu. Boleh seperti itu. Tapi disertai dengan fidyah karena sudah melalaikan. Maka pada saat itu di fidyah plus qadha sesuai dengan catatan itu. Adapun was-wasnya itu singkirkan saja. Artinya alhamdulillah mereka udah berhijrah keluar dari lembah kemaksiatan. Jadi boleh dicicil Ustaz ya? Boleh dicicil. Semampunya dia, nanti lama-kelamaan dia akan menyelesaikannya itu. Nah, kalau tak selesai lantas meninggal, niatnya sudah ada, insyaallah Allah Maha Pengampun. Allahu a'lam bishawab. Baiklah, jadi teman-teman, kalau orang-orang yang tidak berpuasa bertahun-tahun, jadi kayak
Misalnya orang itu habis hijrah setelah dari lingkungannya yang kurang baik, lalu dia mencoba untuk sadar dan kembali ke jalan lurus. Ya itu keistimewaan baginya. Itu keistimewaan yang dapat hidayah kan dari Allah kan. Iya betul sekali. Lalu itu tuh boleh kok dikodok puasanya, dicicil Ustaz ya. Iya dicicil. Bisa dicicil Sesuai dengan mampunya. perhitungannya ya. Mm-mm. Kalaupun dia hanya mengira-ngira, catat, oh ternyata 5 tahun berarti 5 bulan ya. Mm-mm. 5 bulan sekitar 150 hari lah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Nah, jadi ini udah sampai ke pertanyaan terakhir Ustaz. Iya. Apa hukumnya bagi orang yang mengonsumsi obat pencegah haid agar dapat berpuasa penuh selama Ramadan? Ini namanya beramal dengan hawa nafsu ya. Ya. Beramal dengan hawa nafsu itu jangan. Kodrat perempuan memang setiap bulan itu darah haid. Haid itu kan darah kotor ya. Nggak usah dipaksakan untuk memfullkan 1 Ramadan. Meskipun puasanya menurut para ulama sah. Cuman kalau dipaksakan seperti itu, bisa jadi berdampak di kesehatannya. Islam itu tidak tidak mengenal hal demikian. Maksudnya tidak mengenal bahwa harus mengorbankan kesehatan demi ibadah. Enggak. Itu namanya beribadah dengan hawa nafsu. Makanya saudara-saudari sekalian, tidak usah dipaksakan. Kalau haid ya istirahat. Cuman jangan pula, apalagi sudah berumah tangga ya, udah haid semuanya libur, tidak melayani sahur suami, tidak melayani sahur anaknya, dan lain sebagainya. Misalnya suaminya minta, mah atau umi, sahurnya mana? Aduh, aku lagi haid nih. Libur semuanya. Padahal kan orang yang haid kan masih bisa sholawatan, zikiran, wiridan. Janganlah semuanya. Ya yang tak boleh kan sholat, megang Quran, ngaji, tawaf, dan lain sebagainya. Kalau sifatnya zikir, wiridan, lain sebagainya, itu bisa. Yang pula pas haid, wah semua ibadah, amal ibadah itu, amalan-amalan ditinggalkan. Tidak salawatan. Apalagi kewajiban saya ya kalau untuk melayani suami kan. Oh ya, itu tidak mengenal haid, Bang. Hmm. Meskipun haid tetap berkewajiban. Ya. Cuman yang kewajibannya yang tentang suami istri itu yang dibatasi. Kalau yang melayani sahur gitu. Oh, melayani sahur kan suaminya kan tetap manusia juga. Mm. Bukan robot. Jadi tetap sahur, anaknya juga kan butuh sahur. Berbuka puasa, yang pula tiba-tiba haid tidak mau melayani suami dan lain sebagainya. Intinya gini, haidnya seorang perempuan, seorang akhwat di bulan suci Ramadan atau di bulan-bulan yang lain lah, itu tidak sama sekali mengurangi pahalanya di bulan itu. Bahkan di hadis Sahih Bukhari itu Bang Zaki ya. Ya. Nanti kalau ada istrinya ya, insyaallah Insyaallah. Beritahu bahwa amalan-amalan yang sudah rutin dia lakukan itu dia akan dinilai berpahala juga meskipun dia haid, karena dia meninggalkan amalan-amalan itu bukan karena dia tak mau melakukannya, tapi karena dibatasi oleh masa haid itu. Misalnya istri abang nanti insyaallah solehah ya, Amin. dia setiap hari odoj itu, one day one juice, maka pada saat haid kan dilarang ngaji. Puasa Senin Kamis pada saat haid kan tidak boleh. Nah pada saat haid itu menurut dalam hadis Bukhari Muslim itu, dia tetap dapat pahala itu meskipun dia tidak lakukan, Karena itulah kebiasaan dia. karena udah menjadi kebiasaan baik. Dia intinya dia tidak melakukan odoj itu, dia tidak melakukan ngaji itu, khataman Quran, dia tidak melakukan puasa itu karena dibatasi oleh syariat, bukan dibatasi oleh karena kemalasan dan lain sebagainya. Mungkin intinya memakai obat-obatan tadi sah puasanya, cuman
apa namanya ya, termasuk orang-orang yang beramal dengan hawa nafsu. Hawa nafsu jangan dipaksakan. Kodrat perempuan itu dari situ. Udah Allah atur secantik mungkin dan sesempurna mungkin. Dan jangan sampai para akhwat berpikiran bahwa ini ngurangi pahala. Itu enggak sama sekali. Kan masih bisa 7 hari ditinggalkan di luar bulan suci Ramadan, masih bisa diqadha dan pahalanya itu sama persis jikalau dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi itu kodrat perempuan. Kita Bang enggak dapat itu. Jadi harus 30 hari atau 29. Ya, Allahu a'lam bishawab. Itu kan keistimewaannya yang ada di perempuan ya. Iya. Haid. Kita kan laki-laki enggak haid ya. Jadi teman-teman, untuk puasa kali ini, kesempatan kita kali ini, janganlah sia-siakan kita berpuasa. Jangan cuman hanya menahan lapar dan haus saja. Kita juga harus menahan dari hawa nafsu dan segala yang mengurangi pahala kita dalam berpuasa dan segala yang membatalkan puasa kita kali ini. Iya. Mudah-mudahan puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Amin. Baiklah, terima kasih Ustaz Edi. Terima kasih pemirsa yang telah menyaksikan. Jangan lupa saksikan Sabit setiap hari Sabtu dan Minggu selama bulan Ramadan. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manisa, berprestasi mandiri Islam. I will love you, I see. Uhibbu Manisa, selalu jaya. I will love you, I see. Uhibbu Manisa, selalu jaya. Mengutip pendapat dari Al-Zaujai, kalau misalkan kita bergibah dalam berpuasa itu maka kita akan membatalkan puasa kita. Ada juga ulama yang